Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fu'afatur Riza Nuriyah, NIM I71218049, kelas B6. Saya di sini akan memenuhi ujian tengah semester dari mata pelajaran Polling Politik dan Opini Publik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang opini publik? Opini publik adalah pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian, dan harapan rata-rata individu, kelompok dalam masyarakat tentang suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan-persoalan sosial. Soal yang kedua, bagaimana opini publik terbentuk dan mengapa dilakukan opini publik? Opini publik dapat dinyatakan dalam ukuran besar melalui cara-cara operasi sosial. Hal ini menentukan elaborasi pembentukan opini publik terjadi sebagai fungsi dan masyarakat dan operasi. Opini publik tidak terjadi melalui interaksi individu yang berbeda dan berbagai sama dalam proses. Sebaliknya, pembentukan opini publik mencerminkan komposisi fungsional dan organisasi masyarakat. Pembentukan opini publik terjadi dalam ukuran besar melalui interaksi kelompok. Sebagian interaksi terjadi di mana opini publik terbentuk melalui benturan kelompok pandangan-pandangan tertentu. Banyak mungkin acuh tak acuh tentang hal itu. Banyak mungkin berbagai pandangan hanya sebagian, dan banyak sebenarnya tidak dapat berbagi pandangan tapi masih tidak menentukan terhadap perwakilan kelompok yang mengungkapkan pandangan tersebut. Soal yang ketiga, bagaimana Anda memahami posisi opini publik dan polling? Opini publik harus jelas diakui sebagai suatu hal yang memiliki pengaturan dalam masyarakat dan sebagai fungsi dari masyarakat itu dalam suatu operasi. Ini berarti yang mendapatkan opini publik adalah bentuk dari kerangka sosial yang bergerak dan dari proses sosial dalam bermain, juga bahwa fungsi dan peran opini publik ditentukan oleh bagian yang dimainkannya dalam operasi masyarakat. Soal yang keempat, yakni konsep apa saja yang dapat Anda jelaskan di dalam polling? Yakni saya akan menjawab konsep dan tujuan mengukur preferensi atau intensitas sikap masyarakat dan tidak berpretensi untuk mengetahui lebih dalam penjelasan atau pilihan-pilihan itu. Sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penelitian survei, tujuan polling adalah mengetahui respon publik terhadap persoalan aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Soal yang kelima, silakan Anda simulasikan bagaimana polling dapat mengukur opini publik. Silakan Anda mengangkat sebuah opini publik yang akan Anda ukur melalui polling. Anda dipersilakan menentukan terlebih dahulu untuk variabel, indikator, dan model yang akan Anda gunakan. Saya akan menjawab, polling adalah suatu kerja pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan teknik dan prosedur ilmiah. Saya mengambil contoh kasus polling media online. 97% publik kecewa kinerja KPA pada kasus Senturi. Dalam kasus ini kami menarik suatu teori yang diterapkan dalam keterkaitan polling terhadap pembentukan opini publik. Teori yang diterapkan dalam keterkaitan polling terdapat membentuk opini publik. Teori yang digunakan adalah teori spiral kebisuan, yang dimana teori ini merupakan gejala atau fenomena yang melibatkan saluran komunikasi profesional dan komunikasi melalui media. Media berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Dengan kata lain, orang tidak akan memiliki opini bersifat permanen atau statis. Pengaruh media
media terhadap polling dapat menimbulkan opini publik kepada diri individu yang seringkali sangat halus sehingga tidak terasa, namun terkadang sangat kuat dan langsung. Masalah korupsi menjadi bahan perbincangan yang hangat dibicarakan publik akhir-akhir ini, terutama yang disajikan dalam media massa baik lokal maupun nasional. Ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap masalah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.